Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Azril Rahman. Pada video kali ini kita akan belajar tentang firewall NAT. Apa sih itu firewall NAT dan bagaimana cara kerja firewall NAT? Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Oke teman-teman, pada praktek sebelumnya kita sudah mempraktekkan tentang firewall filter dan firewall address list. Oke, pada selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang firewall NAT. Kita pembahasan terlebih dahulu ya teman-teman. Apa sih itu firewall NAT? Ini firewall NAT. Pengertian firewall NAT. Firewall bekerja dengan mengatur aturan polis untuk menentukan lalu lintas mana yang boleh masuk atau keluar dari jaringan berdasarkan kriteria seperti alamat IP, port, dan protokol. NAT singkatan dari Network Address Translation. NAT menerjemahkan alamat IP lokal atau private ke alamat IP public ketika perangkat di jaringan internal ingin berkomunikasi dengan perangkat di jaringan eksternal. Sedangkan firewall NAT adalah kombinasi dari dua fungsi jaringan yang dilakukan oleh perangkat seperti router atau firewall. Fungsi firewall untuk melindungi jaringan dari akses tidak sah dan fungsi NAT untuk menerjemahkan alamat IP antar jaringan. Firewall NAT banyak digunakan untuk mengamankan dan mengelola komunikasi antara jaringan internal, privat, dan jaringan eksternal, publik seperti internet. Oke, langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya. Nah, ini teman-teman, NAT, Network Address Translation, yang artinya menerjemahkan alamat IP, menerjemahkan IP address ya. NAT dibagi menjadi dua, yaitu SRC NAT dan DST NAT. Search NAT. Nah, Search NAT itu dibagi menjadi dua, yaitu Masquerade dan SRC NAT. Masquerade adalah mentranslatekan banyak IP private menjadi satu IP public dinamik, dan SRC NAT mentranslatekan banyak IP private menjadi satu IP public menjadi static. Gitu teman-teman. Kita langsung saja ke praktikumnya ya teman-teman. Kita ke Winbox, kembali dulu ya teman-teman. Nah, terus kita ke IP, kita ke firewall dan pilih NAT. Dan ini jika kita ini pada settingan ini kita pilih Masquerade, itu artinya itu IP ISP kita memiliki IP DHCP server ya teman-teman. Jadi IP DHCP server IP ini ya teman-teman, jika ISP itu memiliki IP DHCP server, maka IP public kita adalah dinamik. Dan jika ISP tidak memiliki IP DHCP server, maka IP public kita adalah static ya teman-teman. Tuh. Nah, kembali ke Winbox. Nah, itu ya teman-teman. Jika kita memilih Masquerade, itu berarti kita settingan Masquerade itu berarti kita mentranslatekan banyak IP private menjadi IP public dinamik. Dan ini ada SRC NAT, yang dimana artinya itu IP DHCP kita itu static ya teman-teman. Oke, kita akan mengambil contoh di sini. Di sini kita IP dengan /29 teman-teman. 29 itu IP-nya itu ada 8 dan dikurangi 2 sama dengan 6. Jadi kita itu menambahkan IP 6 ya teman-teman, yang salah satunya itu dari ke-6 IP itu adalah IP ISP. IP ISP itu kita contohkan saja ini ya teman-teman, 10.0.137.165 ya teman-teman. Ini untuk IP ISP ya teman-teman. Dan selanjutnya itu adalah
sisanya itu 5 IP tersebut yaitu IP public ya teman-teman. Ini IP public. Untuk IP public itu 10.0.137.166. Oke, kita langsung saja kita tambahkan di IP address. Kita tambahkan saja teman-teman. Kita tambahkan saja di sini untuk IP-nya. Yang pertama itu IP ISP-nya 165 ya. /24 ya teman-teman. Ini untuk IP-nya itu 65 ya teman. Ya benar. Kita apply dan oke. Ini untuk IP ISP-nya teman-teman. Kita copy. Kita copy. Terus IP public 66. Kita apply dan kita copy. Kita apply, kita copy. 68 kita apply dan kita copy. 69 kita apply dan copy. Dan yang terakhir IP public 70 apply dan oke. Oke, silang-silang dulu teman. Nah, ini dari sebentar, ada kelebihan ini 137.9. Ya, ini ya teman-teman. Ini semua IP yang ada di sini itu adalah IP private ya, yang kita akan jadikan menjadi apa ya namanya, SRC-NAT ya teman-teman. Jadikan kita gabungkan semua IP public ini menjadi SRC-NAT. Oke, praktek SRC-NAT ya teman-teman. Dimana tadi sebelumnya pembahasan ya, SRC-NAT mentranslatekan banyak IP private menjadi satu IP public menjadi static ya teman-teman. Tadi kemana tadi? Jadi ini semua itu IP yang tadi saya tambahkan itu adalah IP private ya. Kita akan menjadikan satu IP menjadi IP public ya teman-teman. Kita akan coba menggunakan internet yang ini ya teman-teman, 167 deh ya. Coba kita ke IP kita ke NAT ya teman-teman. Kita ke action dan kita coba SRC-NAT. Nah, ini ya teman-teman, kita akan mencoba menggabungkan semua IP tersebut menjadi ini ya teman-teman. IP ini menjadi seperti ini. Kita play dan oke. Dan kita coba langsung saja ke PC 1. Kita coba ping ke 88. Nah, enter dan TTL ya teman-teman. Kita langsung ke PC 2, ke ping 8 aduh, enter dan TTL ya teman-teman. Kita coba ke PC 3,
Kita coba ping 8.8.8.8 dan TTL semua ya teman-teman, dan kita coba ke server ping 8.8.8.8 dan TTL ya teman-teman. Jadi IP yang tadi kita yang ini ya teman-teman, IP 10.0137 dan 167 itu bisa untuk internetan ya istilahnya gitu. Jadi itu adalah dalam praktek SRCNAT itu berarti kita menggabungkan semua IP yang tadi ditambahkan menjadi IP ini ya teman-teman, 10.0.137.167. Nah, IP ini itu mencoba untuk mengakses internet dan hasilnya itu bisa ya teman-teman. Oke, kita langsung ke praktek selanjutnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mempraktekkan DST-NAT. Sebelumnya kita sudah berhasil untuk mempraktekkan search-NAT. Selanjutnya kita akan mempraktekkan DST-NAT. Oke teman-teman, DST-NAT yang sering kita gunakan yaitu ada dua, yaitu DST-NAT dan redirect. Kita akan membahas yang DST-NAT terlebih dahulu ya. DST-NAT adalah mentranslatekan IP destination-nya. Oke. Contoh. Kita ambil contoh saja teman-teman. Di sini Ubuntu server yang sudah terinstall web server. Nah, kita coba jabarkan terlebih dahulu. Kita masih tambahkan IP Ubuntu server. Kita jabarkan terlebih dahulu ya teman-teman, web server dengan IP-nya 192.168.2.254. Nah, oke, ini untuk IP dari web server. Kita coba tambahkan lagi PC. Nah, jadi jika PC ingin mengakses internet atau mikrotik ataupun ISP ya, nama lain dari internet, maka paket akan diarahkan ke Ubuntu server ataupun web server. Jadi kalau semisal PC ini ingin mengakses mikrotik ataupun internet, maka akan diarahkan paketnya itu ke web server. Oke, kita masukkan IP. Kita tambahkan IP-nya terlebih dahulu teman-teman. Ada dulu ya. Kita ambil contoh di sini IP dari PC baru ya teman-teman. SRC source, kita search-nya itu laptop dan IP-nya itu IP mikrotik 10.0.137.122. Nah, ini teman-teman. Jadi semisal PC ingin mengakses mikrotik, jadi IP-nya itu 10.0.137.112. Nah, selanjutnya itu jika PC ingin mengakses, ya saya jelaskan lebih lagi ya, jika PC ingin mengakses mikrotik nih, maka akan diarahkan langsung ke web server karena kita sudah menyetingnya. Nah, nanti kita akan belajar untuk menyetingnya teman-teman. Langsung saja kita coba di sini tambahkan.
192 168.2.254 khususnya laptop. Jadi kalau laptop ingin mengakses ke internet, maksudnya ke mikrotik, maka langsung diarahkan ke web server karena kita sudah menyetingnya, teman-teman. Langsung saja kita ke settingannya. Yang pertama kita ke IP, kita ke firewall, NAT, kita tambahkan untuk advance-nya untuk general. Untuk chain-nya itu kita menggunakan DST-NAT yang pastinya, selanjutnya itu DST address, kita masukkan IP mikrotik ya, 10.0.137.122. Selanjutnya untuk protokolnya itu kita menggunakan protokol yang TCP ya. Terus TST portnya kita isikan 8181. Setelah itu kita ke action, terus kita pilih actionnya itu DST NAT, dan pada to address kita masukkan IP web server 168.2.254. Nah, untuk to ports-nya itu kita isikan 80. Terus kita apply dan call the NAT rules, change nama. Oke, kita langsung apply dan oke. Tadi ada kesalahan ya teman-teman, padahal tadi sebelumnya itu saya sudah pilih yang DST-NAT tapi belum keklik, jadinya tadi SRC-NAT, saya lupa tadi. Oke, jadi ini tampilannya ya teman, settingannya. Untuk chain itu kita pilih DST-NAT, terus DST address itu kita masukkan IP mikrotik kita, terus untuk protokol pilih yang TCP, dan DST port kita isikan 81. Terus actionnya itu kita pilih yang DST NAT, dan to address kita masukkan IP web server, dan to ports kita masukkan 80. Oke, selanjutnya kita sebelum untuk ke praktek yang redirect, kita akan sedikit menjelaskan tentang DNS ya teman-teman. Jadi DNS server adalah mentranslatekan dari IP address menjadi domain. Begitupun sebaliknya, yaitu domain menjadi IP address. Contoh, kita ambil contoh saja ya teman-teman. Jadi kita ambil contoh semisal dua server ini, Ubuntu server dan server, atau web server dan server, itu adalah contohnya, dan ada juga contohnya itu PC 1, PC 2, dan PC 3. Ini adalah sebagai contoh. Kita anggap saja PC ini, PC 1, 2, 3 ini sebagai karyawan ya teman-teman. Nah, dalam bekerja, karyawan itu memerlukan yang namanya server untuk mengakses server. Namun dari PC ini atau karyawan ini susah untuk mengingat IP address pada server ini. Nah, maka dari itu karyawan ini atau kita harus memerlukan yang namanya DNS server agar karyawan ini tidak lupa untuk mengakses servernya.
Oke, kita coba ke tambahkan ini terlebih dahulu. Server.com, server 1.com, server 2.com. Oke, langsung aja kita ke settingannya teman-teman. Kita ke Winbox, terus kita ke IP, kita pilih DNS dan DNS setting. Oke, di sini DNS settingnya di untuk DNS settingannya ini untuk allow remote request, kita centang saja teman-teman, langsung saja ini hapus saja teman-teman. Oh, nggak usah deh, ini hapus saja teman-teman. Kita ke play. Oh, berarti isikan ya 192.168.2. Tadi berapa sih? Ulangi teman-teman. Kita ke IP, kita ke DNS, terus kita allow remote request, kita centang, terus kita apply dan static kita tambahkan ya teman-teman. Untuk namanya kita coba server my.domain.com. Untuk addressnya kita masukkan IP servernya yaitu 192.168.1.2 ya. Play, terus kita tambahkan lagi ya teman-teman. Untuk servernya. Sekarang untuk web servernya teman-teman, kita ketikkan Ubuntu my.domain.com. Terus address listnya kita masukkan IP web server kita 92.168.2.254. terus kita apply dan oke. Domain. Terus kita coba saja ping ke ke PC1. Nah, ini ya teman-teman, tadi saya mencoba untuk show IP dan DNS nya itu masih 8.8.8.8. Kita coba ke show IP terlebih dahulu. Show IP dan sama saja ya. Oke teman-teman, tadi kan saya coba untuk ketik perintah IP show itu IP DNS nya itu masih ya teman-teman, masih sama. Dan saya tadi mencari bagaimana caranya kita ketik perintah dulu, yaitu IP DNS. Sebentar, kita coba perintah dulu IP show IP maksudnya. Kita enter. Nah, ini udah langsung ya teman-teman. Soalnya tadi saya sudah tambahkan. Kalau kalian masih DNS-nya itu masih 8.8.8, kalian jangan khawatir, jangan panik ya teman-teman. Kalian itu cukup kasih perintah IP DNS dan masukkan 10.10.10. Masukkan saja IP PC1 kalian. Nah, nanti kalian enter dan nanti
akan tertambahkan secara otomatis teman-teman. Oke, di sini kan sudah ya teman-teman DNS-nya ya teman-teman. Langsung saja kita untuk pencobaannya, untuk ngeping ke server dan Ubuntu. Untuk pingnya itu ada dua, yaitu untuk ping server dan web server. Yang pertama server ya teman, server titik domain.com. Itu salah teman, my domain.com. Oke, dan TTL ya teman-teman. Kita langsung saja coba yang Ubuntu atau yang web server. Ubuntu titik my domain.com, dan hasilnya ya TTL ya teman-teman, sudah TTL semua. Jadi kita sudah berhasil untuk mempraktekkan DNS ya teman-teman, penjelasan tentang DNS. Oke, langsung saja kita ke praktikum selanjutnya. Oke teman-teman, praktek selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang redirect ya teman-teman. Tadi kan kita sudah belajar tentang disnet dan melakukan settingannya, dan di sini kita akan belajar tentang redirect ya teman-teman. Apa sih itu redirect ya? Ini DSTNet. Nah, ini redirect itu kebalikannya dari DSTNet ya teman-teman. Kalau DSTNet kan paket akan diarahkan keluar dari router. Contohnya itu internet atau ISP ingin melakukan akses ke mikrotik, maka akan diarahkan langsung ke Ubuntu server atau web server itu teman-teman. Dan untuk redirect, paket akan diarahkan ke router itu sendiri. Nah, untuk redirect itu seperti ISP ingin ke mikrotik atau router, maka langsung ke routernya itu sendiri ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke settingannya. Kita ke firewall, terus kita ke NAT, dan pada general kita pilih DSTNet, terus destination address-nya kita isikan 8.8.8.8, dan untuk protokolnya kita menggunakan UDP mana? ICP ini teman, UDP. Dan untuk destination portnya itu kita isikan 53, dan action kita isikan yang redirect ya. Dan jangan lupa ini untuk two ports kita isikan juga 53. Kita play dan oke. Kita redirect yang mana tadi ya? Yang ini ya. Ini untuk settingannya itu seperti ini untuk redirect ya teman-teman, dimana penjelasannya itu paket akan diarahkan ke router itu sendiri. Untuk settingannya itu seperti ini. Untuk chainnya itu DSTNet, untuk destination address itu 8.8.8.8. Untuk protokolnya itu UDP, ini otomatis 17, dan destination portnya itu 53,
dan actionnya itu redirect, dan to postnya itu 53. Oke. Jadi itu saja dalam penjelasan tentang redirect dan settingan untuk redirect. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau penjelasan yang kurang paham dari saya, dari semuanya penjelasan tentang firewall NAT, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.